بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجمها تجمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur. Mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni kita menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mustajabah ini, segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita, dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali taklim kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita. Wabil khusus untuk Sahibul Bait Haji Muhammad Yusuf Marwani, kemudian juga segala para orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, kita doakan agar mereka mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan juga bagi kita niatkan Fatihah untuk diri kita, agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan keistiqomahan agar terus dapat menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya ganam. kepada Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallam turut Rasul Muhammad bin Sallallahu alaihi wasallam muqaddam Muhammad bin Ali bin Ali bin Muslim bin Muslim bin Muhammad Rasulullah Abdullah bin Sa'id Yusuf Ja'far bin Ahmad al-Idrus Ali Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus Ali Abdullah bin Abu Bakar al-Attas Usul bin Abdullah bin Marusati الحسن بن رشاد سالم بن عبد الرشاد وأصول ما أقول من الوصول مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضل الوصول ما أقول عليه ذنب الفرد ولتريم له وصاحب الإناث أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجات في الجنة ويعيد علينا من بركات أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يفتح عليه وعلينا أفضل العارفين فكن في الدين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المتقين وجعلنا من عبادك المحسنين بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة هذا المجلس على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan kitab fikih kita. Kita masuk pada malam hari ini faslun fi nawaqidil wudu. Itu fasal menerangkan hal-hal yang membatalkan wudu.
Nawakidul wudu'i arba'atun. Al-awwalu al-kharij min ahadis sabilain illa al-mani. Asani zawalul akli bijununin au igma'in au naumin illa nauma qa'idan mumakkinan maq'adahu. Asalisu iltiqa'u basaratai ar-rajuli wal mar'ati wa yantakidu al-lamis wal malmus wala yankudu saghirun aw saghiratun la yustaha wala yankudu sa'run wa sinnun wa dhufur wa mahramun binasabin aw radha'in aw musakharatin. Ar-rabi'u mas'uku bil adami aw halqati duburihi bi batnil qaf wala yankudul mamsus wa yankudu al-farjil mayyit wa saghir wa mahalul jab wa zakar al-maqtu' wala yankudul farjul bahimah wala masu bi ru'usil asabi wa ma bainaha. Bahasan kita pada malam hari ini itu tentang hal-hal yang membatalkan uduk kita. Ya, di sini disebutkan ada 4. Yang pertama dikatakan di sini nawakidul udu arba'atun. Yang pertama adalah al-kharij min ahadis sabilain illa al-mani, yaitu keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, ya, dua lubang, ya, baik dari dubur maupun dari kubul. Illa al-mani, dikecualikan mani. Ya, jadi perkara yang pertama yang membuat batal wudu kita, kalau salah satu dari dua lubang baik dari kubul maupun dubur kita itu keluar, baik yang biasa tiap hari keluar atau yang jarang-jarang keluar, ya, ini batal wudu kita. Ya, ada orang umpamanya kencingnya kencing susu, ya, atau kencing teh solo umpamanya. Ya, batal nggak wudu kita? Tetap batal. Atau inti BAB-nya keluar gundu umpamanya, ya, keluar gundu, ya, keluar apaan aja dari dubur kita, ya, ini tetap batal. Ya, jadi keluarnya sesuatu dari salah satu dua lubang baik dari kubul maupun dubur, baik yang biasa keluar atau yang langka yang keluar, ini tetap batal wudu kita illa al-mani, kecuali mani. Ya, sebab keluarnya mani, dengan kita ada wudu kemudian kita keluar mani, ini nggak batal wudu kita. Contoh, ada khotib Jumat, lama khotibnya, kita udah ngantuk parah, akhirnya tidur kita. Ya, ketika tidur di hari Jumat, khotib lagi khutbah, tidur mimpi khurujul mani. Hebatnya orang berarti. Ya, lagi tidur, ya, sholat Jumat, lagi khotibnya lama, mimpinya khurujul mani. Ya, apakah batal wudunya dia? Bedanya antara ngantuk dengan tidur, ya. Kalau ngantuk itu kita masih dengar suaranya khotib, ya. Cuma kalau kita tanya tadi khotib ngomong apaan, nggak ngerti dia. Ya, cuma khotib belum kelar masih keadaan khotbah, dia tahu tuh kedengeran masih kupingnya, tapi dia nggak paham apa yang disampaikan oleh khotib. Nah, ini namanya ngantuk. Kalau tidur sama sekali nggak dengar apapun, ya, tahu-tahu dibangunin komat, pak bangun pak, komat, no, kaget dia bangun. Nah, ini tidur namanya. Nah, kalau ada orang tidur kasusnya di mimpi khurujul mani, ya, nah, mimpi khurujul mani, karena memang ada tidur yang membatalkan wudu, ada tidur yang nggak membatalkan. Tidur yang nggak membatalkan wudu kita kalau pantat kita itu menetap di atas bumi. Sekarang tidurnya benar menetap di atas bumi, cuma di mimpi khurujul mani. Ya, mimpinya khurujul mani. Ini apakah batal wudunya dia? Nggak batal. Ya, terus bagaimana? Boleh nggak ntar komat langsung sholat Jumat kita ikut? Nggak boleh. Kita berdiam diri di masjid, ya, tetap di situ boleh nggak? Nggak boleh juga. Kita harus keluar. Ya, nah, terus gimana kita mau sholat? Ya, wudu kita nggak boleh buat sholat,
Ya, kita nggak boleh pegang Quran, nggak boleh mukus ya fil masjid. Terus buat apaan wudhu kita fungsinya? Nah, wudhu ini cuma satu fungsinya. Ya, kalau ada orang yang sayembara. Ya, di depan masjid bundar ada yang teriak, emak-emak. Ya, bapak-bapak, siapa orang yang punya wudhu, ya, detik ini saya kasih hadiah duit 100.000. Nah, dia berhak tuh. Wudhunya berlaku cuma buat itu doang. Ya, selain buat itu nggak boleh digunain buat apa-apa. Sholat nggak boleh, pegang Quran nggak boleh, ya, duduk di masjid nggak boleh. Ya, nah ini wudhunya cuma berlaku di dalam bab sayembara. Kalau ada orang yang sayembara, yang siapa orang yang punya wudhu, saya kasih duit 100. Nah, dia berhak tuh, ya, menerima duit 100 tersebut. Itu cuma itu doang fungsinya wudhunya dia. Ya, illa almani. Ya, kemudian yang kedua itu zawalul akal bijununin au igma'in au naumin illa naumah qaidan mumakkinan maq'adahu. Yaitu yang kedua sebab hilangnya akal. Ya, hilangnya akal ya bisa dengan sebab junun, gila. Ya, dia udah wudu, udah sholat qobliyah, tahu gila, belum komat nih udah gila duluan dia. Ya, atau dia pingsan, ya, atau dia pingsan hatta sebentar pingsannya, ya, hatta sebentar pingsannya 5 menit umpamanya sadar lagi, tetap dengan sebab hilangnya akal batal ya wudunya dia. Au sebab naum, tidur, ya, dengan sebab tidur. Nah, kalau tidur yang bagaimana yang membatalkan? Tidur yang pantatnya nggak menetap di atas bumi, dia tidur senderan begini kakinya, ya, artinya nggak menetap. Kalau yang namanya menetap itu ya duduk bersila, ya, begitu juga disyaratkan orangnya nggak boleh terlalu gendut, nggak boleh terlalu kurus. Kalau gendut kayak aneh nih, udah nempel di mau dubin begini, ya, kalau orang gendut, ya, ya, jadi nggak boleh terlalu gendut kata Rasulullah, mu'tadil, nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Orang kalau terlalu kurus, hatta duduknya bener pasti ada celahnya, ya, karena ganjel tulang dia. Ya, nggak nempel, ya. Nah, jadi orang itu mutadil, artinya sedang, nggak gemuk dan juga nggak terlalu kurus, ya. Nah, illa an-nauma qa'idan mumakkinan maq'adahu. Nah, kecuali tidurnya orang yang pantatnya menetap di atas bumi. Nah, ini nggak batal, ya. Ini tidurnya dia nggak batal, hatta ngorok-ngorok, hatta dingiler, wah, ces terus umpamanya, ya, ini nggak batal. Dia bisa jadi batal, ada kemungkinan, ya, sebelahnya dia umpamanya ngabarin, bang, tadi inti tidur kentut tuh, gitu. Nah, ini juga bisa percaya, bisa enggak. Kalau umpamanya sebelah kita umpamanya, ya, orang yang kita nggak pernah lihat, dia pernah sholatnya kita lihat Jumat doang, ya, udah gitu sholat Jumatnya juga bajunya sembarangan, ya, kita nggak yakin dengan orang ini. Orang yang model gini ngabarin kalau tadi kita kentur-kentut umpamanya. Ini boleh kita percaya, boleh kagak. Kalau kita nggak yakin, nggak percaya media, kita bertahan dengan bahwa diri kita nggak batal, nggak kentut, nggak apa-apa. Sah-sah aja. Tapi kalau yang ngabarin kita umpamanya Ustadz Baihaqi sebelah kita, inti kentut tadi tuh tidur. Ya. Nah, artinya bisa kita percaya, ya, lihat orangnya yang tahu kita. Ya, nah ini boleh, ya, kita bisa, ya, meyakini bahwa apa yang dikabarin oleh Ustadz ini betul kali gua kentut, ya. Nah, jadi kita bisa batal, ya, tidur walaupun tidur kita menetap di atas bumi, ya. Kalau khobar yang kasih tahu doang kalau tidur kita tadi kentut, nah, lihat orangnya, ya. Kalau orangnya umpamanya kita lihat, oh, ibadahnya istiqomah dan lain sebagainya, kita percaya dengan dia, ini bisa batal. Kemudian yang ketiga, iltiqa basaratai ar-rajuli wal mar'ati, yaitu bertemunya dua kulit antara laki-laki dan perempuan, ya, bertemunya dua kulit nih, ya. Nah, beda kalau kita bersentuh perempuan, itu bajunya yang kita pegang, ya, bajunya bukan kulitnya langsung. Yang batal itu bersentuhan, ya, kulit laki-laki dan perempuan,
ya, dengan syarat ajnabiyin, dua-duanya orang lain, nggak ada hubungan binasabin, nggak ada hubungan rodain, nggak ada hubungan musakharatin, ya artinya orang lain yang boleh kita nikahin, ya. Nah ini kita bersentuhan dengan orang ini, perempuan ini batal, ya. Nah ini ya batal, kecuali ada satu permasalahan, ya, yang kita bersentuhan dengan perempuan. Anda tanya istri batal gak kita? Batal, ya. Istri tetap statusnya orang lain. Kalau ame mertua kita batal gak? Mertua lu boleh kawinin nggak? Ya, nah, jadi mertua nggak batal. Ya, kalau ame adik bini kita batal, mempok bini kita batal, ya. Nah, jadi kalau nggak ada hubungan, nah jadi kalau kita nikah dengan istri kita itu supaya kita halal, ya, untuk berhubungan, nggak masuk di dalam bab wudu. Kalau di bab wudu, tetap status istri kita ini orang lain, ajnabiyah, ya. Nah ini tetap batal kita. Nah ada satu kasus kita bersentuhan dengan istri kita nggak batal, ya. Ada cuma satu kasus kita bersentuhan dengan istri kita nggak batal. Contoh, ane punya harim dua, di Jakarta satu, di Cibinong satu, ya. Nah yang satu udah ane firok, udah ane cerai, talak 3, punya anak perempuan. Yang satu ane belum cerai, punya anak laki, ya kan. Dia kuliah tuh sama-sama di UP nih, kuliah di UP, anak-anak di UP, yang sono yang Cibinong UP juga. Pacaran dia berdua, dia nggak tahu kalau dirinya adik kakak nih, pacaran. Tak tahu anak ini minta lamarin nih, Jakarta, laparin dia, pacar lu di mana? Emang Cibinong. Ya, kita lamarin. Ternyata anak kita juga. Ya, tapi ya bininya kita ceraiin talak 3 tuh. Kita ngomong mana kita nih, Bang, untuk adik lo, jangan lo nikahin dia, itu saudara lo, ya. Ibunya dia, bekas ibunya abah, udah gue ceraiin tapinya, gitu kasusnya. Anak kita nggak percaya yang Jakarta, mana ada anak abah cakep begitu, nggak mungkin, nggak percaya. Yang cewek juga ditanya begitu, nggak mungkin nggak percaya, ya. Kalau aneh bapaknya dia, oh sama-sama nggak percaya deh nih. Udah kasih fotonya, wal HP, pokoknya nggak percaya intinya. Ini pernikahannya sah. Pernikahannya sah, ya, dan punya keistimewaan, ya. Dia punya uduk, dua-duanya bersentuhan, salaman, apa nggak batal. Ya, cuma itu satu kasus. Ya, laki bersalaman dengan istrinya nggak batal. Selain daripada itu batal. Ya, nah kedua juga dalam permasalahan kita tawaf atau haji. Nah ini pengecualian. Ya, kalau kita tawaf, ya kita sa'i, ini kan kita nggak mungkin menghindar daripada bersentuhan dengan, ya, perempuan. Ya, nggak bisa kita menghindar daripada itu. Ya, nah makanya Imam Syafi'i tetap salah satu perkara yang membatalkan wudu itu bersentuhan laki-laki, ya, dan perempuan. Ya, yang keduanya itu ajnabiyin. Ya, tetap batal. Nah kalau kita pakai pendapatnya Imam Syafi'i itu batal, ini tawaf nggak kelar-kelar. Kapan kelarnya? Ya, makanya kaulnya Imam Rafi'i mengatakan, ya, kita ketika tawaf atau sa'i kita bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram kita, ini nggak batal. Yang penting kita nggak koset untuk menyentuh perempuan itu, nggak ada niatan. Ya, nah nggak ada niatan, lu tawaf aja, ibadah. Ya, nah kalau kita ada niatan pengen menyentuh itu perempuan, lagi tawaf kita nih, wah manohara tuh, wah kita pepet-pepet nih, ya kita sengaja pengen mepet, atau kita ngeliat perempuan cantik umpamanya, ya kita ada hati, kita udah hasrat mau deketin, ya mau mepet dia, berarti kan ada niatan, ada koset pengen menyentuh dia, ya. Nah ini yang batal. Tapi kalau kita tawaf lillah, ibadah, ya, nggak mikirin kemana-mana, nggak ingin mau nyentuh, dan nggak ada, kita tawaf aja lillah, udah kita baca, sibuk baca doa,
Ya, mau kaki kita kepijak perempuan kayak mompet-empetan umpamanya saking penuhnya, ini tidak batal wudhu kita. Ya. Nah, itu pengecualian di situ. Ya, ketika kita ya melaksanakan umrah atau ibadah haji, di saat kita tawaf atau kita sa'i, nah ini keadaannya seperti itu. Nah, ini selama kita nggak ada qasad untuk menyentuh perempuan itu, ini tidak batal. Ya. Nah, itu ya termasuk itu. Ya, ketiga D, wa yang kedua, kemudian ya wala yankudu sa'run wa sinnun wa dhufur. Nah, ada 3 anggota ya yang apabila kita sentuh wudu kita nggak batal. Ya, entah itu istri kita, ya entah itu perempuan, ya kalau kita sentuh 3 anggota ini nggak batal wudu kita. Di antaranya apa? Sarun, rambut. Kita punya wudu, kita belai-belai rambut bini kita. Batal nggak? Nggak batal, sebab rambut itu bukan kulit. Yang batal itu kan bersentuhan 2 kulit. Kemudian wasinnun, gigi. Ya, gigi pun juga bukan kulit. Wadzufur, kuku. Ya, ini pun juga bukan kulit. Sebagian ulama menambahkan ainun, mata. Kalau mata nggak mungkin deh. Kita begini udah kedip, udah kena kulit kita. Ya, nah itu nggak batal. Kemudian wa mahramun binasabin. Ya, kemudian saudara kandung kita, empok kita, adik kita salaman dengan kita nggak apa-apa, ya artinya nggak batal. Saudara sekandung, auradain atau sepersusuan, ya ane nyusu dengan ibu A, ya Fatimah nyusu dengan ibu A juga. Saudara ibu susu kita punya anak Aisyah nyusu juga, nah gede-gede semuanya udah gede. Ya, kita salaman media punya uduk batal nggak? Sama anak ibu susu kita nggak batal. Kita nikahin juga nggak boleh. Ya, jadi kaidahnya setiap perempuan yang haram yang tidak boleh untuk kita nikahin, berarti kita sentuh nggak batal. Kalau perempuan yang kita batal kalau kita bersentuhan dengan dia, maka boleh kita nikahin. Ya, nah kaidahnya seperti itu. Ya, jadi itu yang rodoin. Atau dengan sebab musakharatin, ya dengan sebab tali perkawinan, ya nah dengan sebab tali perkawinan yang tadi seperti itu, ya ame bini kita batal, ame mertua kita ya nggak batal. Kemudian yang keempat, mas'u qubulil adami aw khalqati duburihi bi batnil kaf. Ya, yang keempat adalah kita menyentuh ya qubul adami, ya kubul adami, ya kemaluan, ya depan, ya adami manusia, aw halqati duburihi, ya atau bunderan, ya yang namanya bol tuh yang di dalam, bukan kalau pantat kita nih yang di sini kita pegang nggak apa-apa, nggak batal. Yang batal tuh yang di dalam, ya yang di dalam, halqati duburihi, bunderan, ya bibat nilkaf, dengan syarat kita nyentuhnya itu dengan ya telapak tangan kita, au butunil asobi atau ujung jari, ya telapak atau ujung jari kita menyentuhnya, nah ini batal, ya nah jadi khalqati duburihi bibatnil kaf au butunil asabi. Nah kalau umpamanya ini kan batin, ya ini zahir. Kalau kita misalnya bawa anak kita di jalanan kebelet kencing, kita bukain dah seretannya, kencing dah di got umpamanya, kita pegang kemaluan anak kita begini, batal nggak? Hah? Nggak batal. Sebab dibilang batin juga kagak, zahir juga kagak. Kita pegangnya begini. Ya, kemaluan anak kita nih, nggak batal. Terus kita cebokinnya begini, batal nggak? Hah? Nggak batal. Yang begini yang batal. Ya. Atau kita yang kencing, kita pegangnya begini, batal nggak? Ya, kita aja dagangnya kagak kencingnya ya ya batal ya. Nah jadi kalau begini nggak batal ya. Walayan kudul mamsus, ya wayan kudu ya farjil mayit, begitu juga sama, hatta itu mayit ya kita kesentuh atau kita pegang umpamanya, kita punya uduk batal ya. Wa mahallul jab, ya wa zakarul maktu, ya wala yankudul farjul bahimah
walal maslu bi ru'usil asabi wa ma bainaha. Ya, kemudian juga termasuk kita anak kita mau sunat di bengkong umpamanya nih. Sunat kita gotong-gotong, kita pegangin. Ya, pelernya nih. Ya, kulupnya dipotong nih, kulitnya. Jatuh. Kita punya uduk, kita comot tuh kulitnya. Masukin plastik. Batal nggak kita pegang kulitnya? Hah? Kulit kulupnya, kan potong tuh bengkong, pras jatuh di bawah. Kita pungut, masukin plastik. Kita punya udu nih, batal nggak udu kita? Hah? Kakak. Ya, sebab udah gak disebut zakar lagi. Ya, udah kulit. Atau kita lagi lewat kereta Bukit Duri, semalam ada tabrakan orang. Kita lihat kemaluan orang gantungan di rel. Ya, ada tabrakan, ya kan? Nah, kita lihat mau jembatan, apaan tuh? Ya, kita comot, takut kelindes lagi, kita ambil, plastikin. Batal nggak kita nyomotnya? Hah? Batal kalau masih berbentuk. Ya kan? Kalau umpamanya udah hancur-hancuran daging tuh, ya di rel kereta, kita nggak tahu daging apaan tuh. Ya, kita comot. Batal nggak? Nggak batal, sebab udah nggak berbentuk, zakar. Ya, tapi kalau masih berbentuk, kita bisa tahu, oh, itu sih zakar tuh, batal. Ya. Untuk mail batal. Batal. Wala yankudu farjul bahimah. Ya, kita juga nggak batal kalau kita megang kemaluan binatang. Itu mau Idul Adha, banyak sapi tuh, nanti bejek-bejek. Batal nggak udu kita? Nggak batal kalau binatang. Kalau Ya. binatang yang kemaluannya bekas ada kencingnya dia gitu kan. Nah, paling najis doang, cukup kita cuci. Tapi batal nggak? Nggak batal. Ya, jadi kalau kita nih udah punya wudu, kita mau ke masjid nginjek lai ayam kita, batal nggak wudu kita? Nggak. Cukup kita cuci di keran. Ya, yang batalkan wudu cuma 4 nih tadi ini. Selain daripada itu nggak batal wudu kita. Ya, mau kejok kayak ayam atau kita bejek-bejek tadi itu bekas kencing. Ya, cukup kita cuci doang tangan kita, cuci doang. Ya, nggak kudu wudu lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة الفاتحة في الأرض الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من حاضرين من الخير اللهم لا سبحانك اللهم تحية آخر دعوانا الحمد لله على نعم الله الحمد لله على الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا الحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان ودرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان ودرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان ودرج اللهم صل وسلم